Nanti setelah kering kan ujung-ujungnya jadi mulsa juga gitu. Biasanya kalau ada kelebihan yang kayak gini-gini, bahan-bahan organik atau biomasanya kita akhirnya bawa ke tempat rumah kompos. Kita pengen hunian dan kebun di sini bisa jadi wadah atau ekosistem yang sebenarnya bisa lestari. Dimana maksudnya ekosistem di sini baik itu juga komunitas atau sebenarnya alam itu sendiri. Jadi sebenarnya kita inisiasi awalnya ingin seperti itu. Ini ngolah lahan aja. Jadi kan ini sebenarnya kebun sayuran. Tapi di sini biasanya kan ini kan sebenarnya kita yang mau kita bikin hutan pangan. Jadi ada pohon-pohon segala macam. Nanti rencana tuh kayak ada pohon-pohon kayu, kayak ada pohon kelor, pohon murbei. Nah ini sekarang kita lagi ngolah lahan. Jadi kayak di sana kan ada Pak Marfu udah mulai nyang-nyangin gulma segala macam. Tapi nanti gulma-gulma yang udah ada di Jalan Bedengan ini sebenarnya nanti kita mau hampar lagi ke atas bedengan untuk jadi mulsa. Nah di sini saya mau hamparin mulsa di atasnya, saya mau gemburin, habis itu tanam yang beberapa kayak ada kenikir-kenikir yang ada di pinggir ini mau untuk jadi tanaman-tanaman pendukung gildanya. Jadi rumah Mahika itu homestead and farm atau hunian dan kebun lah. Sebenarnya sebatas itu inisiasi awalnya. Kita pengen hunian dan kebun di sini bisa jadi wadah atau ekosistem yang sebenarnya bisa lestari. Dimana maksudnya ekosistem di sini baik itu juga komunitas atau sebenarnya alam itu sendiri. Jadi sebenarnya kita inisiasi awalnya ingin seperti itu. Terus kalau nama rumah Mahikanya sendiri sebenarnya nggak ada makna filosofis apa-apa. Awalnya sebenarnya memang Mahika diambil dari nama anak saya sendiri, Inara Mahika Kalani. Kemudian di awal ya saya mikir memang motivasi awal kan ketika akhirnya kita bikin hunian dan kebun di sini memang keperuntukannya untuk keluarga dan anak gitu. Karena kita kan memang sama-sama inisiasi mulai dari pandemi. Sebelumnya dari awal memang udah pengen inisiasi hunian dan kebun berdasarkan atau berlandaskan desain ekologis gitu. Tapi urgensinya makin kerasa sebenarnya setelah pandemi. Di situ kan kita kerasa tuh kayak kok ternyata hidup kita rentan banget gitu. Terus kerasa kayaknya cukup urgent deh kalau kita misalnya punya ekosistem yang kooperatif dan punya alam yang sebenarnya asri dan lestari yang bisa kita andalkan gitu. Dan sebenarnya itu yang sebenarnya saya mau turunkan untuk keluarga dan anak. Diginiin tanahnya biar gembur. Karena kan ini habis musim hujan, biasanya tanahnya gampang kompak. Apalagi kita nggak tutup mulsa biasanya. Jadi agak liat tanahnya.
Kita kan kalau di kebun yang kita kelola atau kita rawat kan sebenarnya cuma 3 komponen ya. Sebenarnya tanah, air, sama biota itu sendiri. Nah kalau sekarang kan yang kita lagi kelola ini tanah. Tanah kan sebenarnya yang kita perlu rawat itu pertama pasti struktur. Gimana tetap gembur, gimana terus akhirnya porositas, permeabilitasnya baik. Kemudian selain itu kan sebenarnya bagaimana akhirnya tanah itu kaya akan unsur hara. Dan kaya akan unsur hara sebenarnya secara siklus kaitannya erat dengan banyaknya biota tanah. Nah gimana caranya biota tanah tetap terjaga? Ya kita harus tetap perbanyak unsur-unsur organik di atas, baik itu sifatnya nanti menjadi mulsa, jadi humus, kayak gitu. Nah sekarang yang saya lagi lakuin kalau di permaculture namanya chop and drop, atau kita biasanya di sini sebutnya pangkas lepas. Jadi kalau di sini tapi kebanyakan memang yang lagi kita pangkas tanaman-tanaman herbs, tanaman-tanaman anual, kita pangkas, kita sisihin ke jalan bedengan, kita hamparin lagi ke sini. Nanti setelah kering kan ujung-ujungnya jadi mulsa juga gitu. Biasanya kalau ada kelebihan yang kayak gini-gini, bahan-bahan organik atau biomasanya kita sebut, kita akhirnya bawa ke tempat rumah kompos. Jadi sebenarnya kan intinya kalau di permaculture atau desain ekologis yang lain, bagaimana akhirnya sumber daya yang ada di site atau di sekitar site bisa kita selalu sikluskan gitu. Di sini kita sebenarnya ada 2,3 hektar. Tapi yang sebenarnya sudah kita olah menjadi kebun kira-kira baru 9.000 meter persegi. Jadi di sini kita pendekatannya pakai desain ekologis, terutama sebenarnya permakultur. Di permakultur biasanya kan kita akhirnya mendesain sesuai atau merespon alam. Yang paling khas dari permakultur kan biasanya kita ada desain sesuai sektor dan atau analisa sektor dan desain sesuai zonasi. Nah, di sini zonasi itu kita bagi-bagi berdasarkan seberapa intens energi dan waktu yang kita habiskan gitu. Jadi semakin kecil zonanya, semakin intens energi dan waktu yang dihabiskan. Di zona 0 seperti kayak di sini rumah, di mana akhirnya sentral semuanya kita istirahat, kita makan, kita leisure, bersenda gurau, atau sebagai ruang komunal, kan itu di zona 0. Kemudian di zona 1 ini kebun rumah yang keperuntukannya sebenarnya untuk kebutuhan domestik, untuk kebutuhan penghuninya sendiri, kayak gitu. Kemudian di zona 2 kita udah mulai masuk ke kebun produksi, yaitu sayuran. Di sini sebenarnya kebun sayuran kita baru kita mau inisiasi di tahun ini, pelan-pelan suksesinya mau kita arahin ke wanatani dengan pendekatan sebenarnya sintropik gitu. Kalau sekarang kita lagi mau penyemaian. Selada hijau. Sebenarnya kita persemaiannya per seminggu sih. Karena kan kita untuk panennya bakal kita regulerin seminggu sekali bakal panen kan. Jadi kayak emang nggak cuma sekali panen, tapi emang untuk setiap seminggu kita bakal panen dan kirim ke konsumen langsung. Ya, kalau dalam satu hari sekitar 2-3 tanaman. Ya pakai koker pisang. Jadi sebenarnya kalau yang kita ada beberapa sih yang kita pakai. Yang pertama ada pakai koker pisang. Kemudian ada yang pakai tray semai yang langsung gini, terus sama soil blocker.
Jadi kalau kita pakai koker pisang karena manfaatin bahan yang ada. Di sini kan memang banyak daun pisang dan kita juga nanam pisang, jadi kayak nggak bisa kita maksimalin untuk teri semainya gitu. Dan lebih ke ramah lingkungan sebenarnya. Karena kita pengen perlahan-lahan tuh kan sebenarnya kita sama-sama tahu ketika saya ambil contoh misal yang isu yang paling dekat dengan kita, misalnya kita ngomongin perubahan iklim gitu ya. Agrikultur kan sebenarnya salah satu penyumbang utama emisi karbon dari aktivitas semuanya, mulai dari hulu sampai hilir gitu. Nah, kita nggak mau Rumah Mahika juga jadi salah satu penyumbang emisi karbonnya. Kita mau malah sebaliknya gitu, sebisa mungkin gimana ya caranya Rumah Mahika bisa regeneratif, bisa tetap asri dan bahkan menyumbangkan sesuatu untuk alam dan komunitas gitu. Nah, di sini kenapa makanya kebun sayuran kita pelan-pelan coba alihkan menjadi hutan pangan. Karena dengan begitu bisa menyerap karbon yang ada di atmosfer, terus nyimpannya di tanah atau di biomasa pohonnya itu sendiri. Kayak gitu. Kemudian di zona 3 masih kebun produksi tapi kebun palawija, selang-seling kita biasanya nanam sorghum dan selang-seling dengan polong-polongan atau legum kayak kacang tanah dan kacang merah atau edamame. Kemudian di zona 4 sudah mulai masuk ke hutan pangan. Hutan pangan kita sebenarnya ada di tepian-tepian site ini, di tepian selatan atau di tepian utara. Di tepian utara sebenarnya sudah jadi hutan pangan, sudah banyak ditanam tanaman-tanaman yang cukup tinggi atau low tree kayak pala, kayak cengkeh. Jadi cukup kita adjust atau kita tweaking sedikit dengan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian paling luar yang kita nggak sentuh yaitu hutan bambu dan hutan ya fungsinya ya untuk konservasi aja gitu. Lagi bikin kompos. Sebenarnya karena memang yang di sini yang paling melimpah sih, Mbak. Kalau pelepah pisang sebenarnya fungsinya lebih, kan kita kan pakai hot composting ya sistemnya ya. Jadi kayak emang metode yang memang dalam pembuatan komposnya lebih cepat. Jadi kayak bisa 18 hari itu. Nah, kalau di hot composting sendiri ada dua tuh bahannya, green sama brown. Nah, kalau green kayak memang bahan-bahan yang basah, yang biasanya mengandung nitrogen tinggi. Nah, kayak kotoran kambing, terus batang pisang ini. Terus nantinya juga kayak ada sisa-sisa daun-daunan yang masih basah, yang sisa dari urin kelinci. Nah, kemudian sebenarnya ada dua lagi yang brown. Nah, kalau brown biasanya itu yang mengandung karbon yang tinggi. Jadi kayak seresah daun yang udah kering kayak gitu, sama batang-batang tanaman yang udah kering terus mati, kemudian kita olah jadi kompos. Nah, sebenarnya kan ini udah proses hari keempat ya setelah proses pembuatan kompos. Jadi sebenarnya yang paling bawah itu suhunya tinggi banget, sekitar 70 derajat ke atas. Nah, kenapa harus kita balik? Sebenarnya di hot composting itu kita bakal merhatiin sirkulasi udara sama kelembapan. Nah, sebenarnya yang paling atas kan bakal yang paling dingin tuh. Jadinya kalau nanti nggak dibalik, proses compostingnya nggak merata. Makanya yang di bawah bakal di atas dan kemudian di atas yang di bawah. Nah, sebenarnya untuk proses penyiraman kita kan biar lebih cepat nih untuk proses kelembapannya. Jadi kita siram setiap 2 layer. Jadi kan tadi kan brown green tuh. Nah, kita siram biar nantinya kita dapat proses panasnya nih. Kalau nggak gitu sebenarnya bisa sih, tapi nanti prosesnya bakal lebih lama. Kita kan pakai yang tadi nih, prinsipnya
basah sama kering ya, yang brown sama green gitu. Jadi kalau basah sebenarnya memang bahan-bahan organik yang basah, sampah-sampah rumah tangga juga bisa, sayuran-sayuran kayak gitu juga bisa. Jadi memang nggak terpacunya harus batang pisang atau pelepah pisang gitu. Jadi kayak emang yang memang bahannya organik lah sebenarnya. Semua bahannya organik, tapi memang kategorinya basah sama kering tadi. Kenapa basah kering ya? Yang basah tadi memang biasanya identik dengan nitrogen tinggi, sama yang kering karbon. Jadi kalau di kompos kita ngejarnya biasanya C per N. Nah, karbon per nitrogen. Jadi kalau karbon itu sendiri biasanya kalau di kompos untuk menyimpan unsur hara. Jadi kalau untuk yang nitrogen biasanya untuk unsur hara itu sendiri. Jadi kayak sebenarnya di pertumbuhan awal tanaman yang paling tinggi kita ya butuhnya nitrogen itu untuk membentuk batang, akar, daun kayak gitu. Biar lebih aman lagi kita pakai karbon untuk menyimpan unsur hara biar lebih awet gitu. Kita hunian dan kebunnya, kita mencoba menerapkan desain ekologis sebenarnya. Desain ekologis itu jadi sebisa mungkin tahapannya tuh kita mau, bahkan bukan hanya sebenarnya ketika kita ngomong sustainable atau berkelanjutan gitu, tapi kita ingin di sini regeneratif. Jadi regeneratif itu maksudnya gimana setiap elemen-elemen di kemudian hari, khususnya elemen-elemen yang berkaitan dengan biota ya, bisa self sustain, bisa merawat dirinya sendiri gitu. Makanya di sini penting kita akhirnya suksesi ke depan menjadi hutan pangan. Karena kan kita sama-sama tahu ya kalau misalkan kayak kebun sayuran, herbs yang sangat annual itu kan perlu perawatan yang intensif karena lifespan atau umur hidupnya yang sebenarnya cepat gitu. Jadi perlu banyak hal yang diregulasi sebenarnya. Kemudian di desain ekologis ini bagaimana akhirnya ketika kita mencoba niru pola yang ada di alam atau ekosistem gitu, kan sebenarnya bagaimana setiap elemen akhirnya pertama punya keanekaragaman atau biodiversity gitu. Kemudian yang kedua bagaimana setiap elemen ini saling terhubung satu sama lain. Bagaimana akhirnya fungsi-fungsi yang esensial bisa ditopang oleh beragam elemen dan bagaimana akhirnya setiap elemen bisa menopang beragam fungsi. Dengan begitu makanya sistemnya bisa regeneratif. Sebenarnya tujuan akhirnya kita ingin kayak gitu. Sekarang kita mau panen jagung. Jadi jagung itu kita panen setelah 80 hari setelah kita tanam. Sebenarnya dorongan awal yang sangat personal sebenarnya memang untuk diri sendiri sama keluarga kan. Karena kan siapa sih yang nggak mau gitu keluarganya punya ekosistem yang lestari, punya komunitas yang ngedukung atau kooperatif gitu, yang bisa saling ada gotong royong. Kan kita semua mendambakan ekosistem yang kayak gitu kan. Dan sebenarnya untuk menciptakan, ketika kita akhirnya ngomongin aspek sosial gitu ya, ketika akhirnya kita pengen punya komunitas yang suportif untuk kita dan keluarga kita, tentu kan kita juga harus support mereka kayak gitu kan. Nah, di sini makanya kita salah satu visinya memang pengen ini menjadi rumah komunal, bagaimana akhirnya kita bisa berbagi dengan adil kepada masyarakat lokal. Caranya gimana? Salah satu programnya kita makanya udah bikin namanya Sabi Pangan.
Untuk sementara ini memang Sabi Pangan masih kita supply sendiri. Jadi Sabi Pangan ini sebenarnya suatu program community based yang coba kita garap. Kita coba niru kalau di luar namanya CSA atau Community Supported Agriculture. Gimana akhirnya kita menghubungkan petani dengan konsumennya langsung. Dua-duanya saling diuntungkan secara adil. Kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang ada di Studio Mahika. Di sini tempat pengolahan pangan dari Rumah Mahika. Jadi kalau di sini di Rumah Mahika itu biasanya hasil-hasil pangan yang yang tidak dijual gitu. Nah itu biasa kita olah lagi jadi satu bentuk olahan pangan yang lebih lanjut gitu. Sebagai contohnya salah satunya ini pala hasil panen kita. Jadi sirup pala itu step-stepnya, pertama kita butuh pala yang masih baru selesai panen ya. Ini udah dikupas, udah dipotong, udah diambil buahnya. Lalu pala yang ini kita blender di sana. Terus setelah itu disaring. Oke, jadi ini sirup pala yang udah kita blender, udah kita ambil sari-sarinya, terus udah kita tambahkan gula. Nah setelah itu sirup pala yang ini akan kita masak sampai yang warnanya tadi, ini warnanya sekitar kayak seperti warna putih kekuningan gitu, akan berubah nanti akan warnanya jadi berubah warna merah. Nah kalau udah warnanya udah merah itu berarti sudah siap dibotolin sirup palanya. Saya pengen semua orang, yuk kita berusaha untuk merawat bumi dan sesama, karena sebenarnya kita punya masalah perubahan iklim yang sama-sama kita hadapin loh. Dan kita udah nggak bisa menunggu dan berleha-leha lagi. Kita harus mulai bertindak sekarang.